Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum di dalam Islam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, sumber ilmu itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma'. Dan yang terakhir, qiyas. Kita bahas yang pertama dulu. Mengapa Al-Quran dijadikan sumber hukum? Yang pertama, karena Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Al-Quran juga sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Yang kedua, karena Al-Quran terpelihara dari perubahan dan penggantian, sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Adapun kitab-kitab samawi lainnya seperti Taurat dan Injil telah banyak diubah oleh pemeluknya. Yang ketiga, karena Al-Quran terjaga dari pertentangan atau kontradiksi yang ada di dalamnya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-82, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Yang keempat, karena Al-Quran mudah untuk dihafal, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qamar ayat yang ke-32, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Yang kelima, karena berita Al-Quran itu pasti benar dan hukumnya adil. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-115, yang artinya, telah sempurnalah kalimat Rabbmu atau Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah kalimat-kalimatnya. Qatadah rahimahullah berkata, setiap yang dikatakan
Al-Quran adalah benar, dan setiap apa yang dihukumi Al-Quran adalah adil, yaitu benar dalam pengkabaran dan adil dalam perintahnya. Maka setiap apa yang dikabarkan Al-Quran adalah benar, yang tidak ada kebohongan dan keraguan di dalamnya. Dan setiap yang diperintahkan Al-Quran adalah adil, yang tidak ada keadilan sesudahnya. Dan setiap apa yang dilarang Al-Quran adalah batil, karena Al-Quran tidak melarang suatu perbuatan kecuali di dalamnya terdapat kerusakan. Yang kedua, mengapa hadis dijadikan sumber hukum? Karena hadis berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Dengan demikian, hukum tersebut memiliki dua sumber dan terdapat pula dua dalil, yaitu dalil-dalil yang disebutkan di dalam Al-Quran dan dalil-dalil yang datang dari Rasulullah SAW. Yang kedua, karena terkadang hadis bisa berfungsi sebagai penafsir atau pemerinci hal-hal yang disebut secara mujmal dalam Al-Quran, atau memberikan takyid atau memberikan taksis, dan ayat-ayat Al-Quran yang mutlak juga umum. Yang ketiga, karena terkadang hadis bisa berfungsi untuk menetapkan dan membentuk hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Di antara hukum-hukum itu ialah tentang haramnya memakan daging keledai negeri, tentang haramnya daging binatang buas yang mempunyai taring, tentang haramnya burung yang mempunyai kuku tajam, juga tentang haramnya mengenakan kain sutra dan cincin emas bagi kaum laki-laki. Dan semua ini disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dengan demikian, tidak mungkin terjadi kontradiksi antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW selama-lamanya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, apa-apa yang telah disunahkan oleh Rasulullah SAW yang tidak terdapat pada kitabullah atau Al-Quran, maka hal itu merupakan hukum Allah juga. Selanjutnya, mengapa ijma dijadikan sumber hukum? Karena ijma adalah satu hujjah syar'iyyah yang dijadikan pijakan oleh para ulama ahlu sunnah dari zaman ke zaman dalam setiap masalah ilmiah diniyah. Yang kedua, karena ijma merupakan dasar agama yang sah dan menjadi sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, ini merupakan tiga landasan pokok yang berlandaskannya ilmu dan agama. Usul yang pertama adalah Al-Quran. Usul yang kedua adalah hadis. Dan usul yang ketiga adalah ijma. Al-Quran dan hadis berdiri dengan sendirinya atau dengan ketentuan Allah, sedangkan ijma berdiri di atas yang lainnya. Karena tidak ada ijma kecuali berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang terakhir, mengapa qiyas dijadikan sumber hukum? Karena qiyas adalah suatu praktik penyamaan hukum antara sesuatu yang disebutkan hukumnya secara gamblang di dalam agama dengan
sesuatu yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam agama. Oleh karena itu, tujuan kias adalah mengetahui hukum masalah cabang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, maka itu datangnya dari saya pribadi. Dan apabila terdapat kebenaran, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan ilmu kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.